Rahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Siap Mbak Tri, Mbak Bedin, ya, Mbak Anisah, Mbak Roti, Mbak Marni, Mbak apa itu namanya? Wah, susahnya lagi ya. Siap ya Mbak Kurup. Oke. Ustazah, bismillahirrahmanirrahim. Tahiyat akhir, bacaan yang terakhir. Innaka antal ghafurur rahim. Innaka anta. Tahiyat akhir. Fil alamina innaka hamidum majid, gitu ya teman-teman ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, ada apa? Aku puasa Daud tadi, katanya puasa ndak boleh di hari Jumat sendiri. Oke, jadi puasa Jumat sendiri dan Sabtu sendiri nggak boleh, kecuali puasa Daud dan puasa Qadha. Jadi karena Mbak puasanya puasa Daud, nggak apa-apa Mbak Jumat sendiri Mbak. Jumat sendiri, Sabtu sendiri boleh, puasa Daud dan puasa Qadha. It's okay ya, nggak ada masalah ya. Ustazah, imam batal gimana cara gantiinnya? Imamnya keluar dari barisan, lalu kemudian yang di belakang maju ke depan. Ya, imamnya keluar dari barisan, yang di belakang maju ke depan. Atau misalnya imamnya itu meninggal, ya, maka lanjutkan sholat dengan orang yang di belakang maju ke depan. Ya, oke Ustazah, iya. Kalau meloncati PKB, oke nggak boleh. Minum pil menjelang Ramadan nggak boleh. Tapi kalau minum pil untuk menunda yang namanya haid saat haji dan umroh itu boleh. Oke. Ustazah, bagaimana cara istiqomah dalam ibadah? Nah, teman-teman semuanya, saya sering sampaikan al-iman yazid wa yankus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Waktu iman itu naik, kerjakan ibadah itu. Ya, waktu dia turun, paksakan ibadah itu. Jadi intinya cuman dipaksakan aja. Nanti lama-kelama kita juga terbiasa. Nggak bisa ibadah kalau nggak dipaksa. Ustazah, iya, sugeng apa? Ustazah, iya, kalau sholat sendiri apakah harus azan? Siap Mbak Alisah, teman-teman nggak perlu azan sendiri. Yang penting udah masuk waktu azan, udah masuk waktu sholat, teman-teman nggak perlu azan. Sholat aja seperti biasa di rumah, oke ya? Oke. Ustazah, iya sama-sama ya, thank you juga ya teman-teman semuanya ya. Oke. Ustazah, kalau kita lagi nggak ada uang, terus saudara kandung kita mau pinjam uang untuk kebutuhan sehari-hari. Meminjamkan uang kepada orang itu nggak wajib. Meminjamkan uang kepada orang itu sunnah. Jadi kalau teman-teman nggak ada, nggak dipinjamin, nggak apa-apa ya. Oke, nanti bisa melakukan kebaikan yang lain ya. Ustazah, saya nak tanya, kalau kita selesai sholawat ada niat khusus? Nggak ada ya. Bisa diwasilahkan, ya Allah saya sholawat, dengan sholawat ini sehatlah badan saya, lapanglah rezeki saya, dan seterusnya ya. Ustazah, suami istri sholat berjemaah, tapi yang jadi imam istrinya, yang nggak bisa toh. Kalau ada laki-laki, laki-laki lah imam, masa pula istri jadi imam? Nggak bisa ya. Kecuali makmumnya perempuan ya. Ustazah, siap Mbak Zah. Mau Ramadan saling memaafkan, tapi belum memaafkan pelakor yang menghancurkan rumah tangga kita. Rumah tangganya udah baik belum? Kalau rumah tangganya udah baik, usahakan memaafkan saja. Tapi perkara hati masih sakit itu nggak apa-apa, wajar. Kalau memaafkan orang itu ibarat menyembuhkan luka. Dia masih ada sakit itu wajar ya, wajar. Tetapi maafkan dia. Tujuannya biar Mbak tenang dan Mbak bisa lebih bahagia dengan suami ya. Itu lebih tenang insya Allah Mbak. Yang penting kan suaminya nggak ngulangin lagi kan. Ustazah, sudah 4 bulan nggak pernah dapat nafkah lahir batin, tapi kami masih satu rumah, boleh kan? Kalau Mbak ridho, kalau Mbak ikhlas nggak dikasih nafkah, aman Mbak, nggak ada masalah ya. Yang penting Mbak ridho dan usahakan tetap minta ke suaminya ya. Dia yang jatuh talak itu kalau Mbak nggak ridho dan Mbak menggugat. Selagi Mbak nggak menggugat, maka itu tetap tidak jatuh talak ya. Ustazah, di musola lagi azan. Saran saya, dengarkan azan dulu, baru teman-teman sholat ya. Ustazah, tapi kalau sholat lebih khusyuk, boleh nggak istrinya jadi imam? Nggak boleh. Istri nggak bisa jadi imam ya, teman-teman ya. Udah sampai bercerai dengan pelakor, ya sudah Mbak. Udah bukan kehidupan kita lagi. Maafkan aja udah, cari kehidupan baru. Itu jauh lebih baik ya. Ustazah, boleh nggak istri menjual emas perhiasan pembelian suami? Boleh, nggak ada masalah. Segala yang udah menjadi hak kita, terserah aja mau kita apakan. Termasuk mas kawin, itu boleh aja teman-teman apain ya.
Ustazah, kalau fidyah pakai beras 1 karung pembagian berapa liternya? Oh, pokoknya fidyah itu senilai 1,4 kilogram beras per harinya, ya. 1,4 kilogram beras per harinya. Berapa hari Mbak nggak berpuasa? Kalikan aja. Boleh diuangkan, boleh dijadikan berasnya yang dikasih, boleh. Siap Mbak Eca, Mbak Herma, ya. Ustazah, iya, bolehkah membahas sholat syuruk? Sholat syuruk itu simple aja. Sekitar 1,5 jam setelah azan subuh lah. Sengaja aku sholat sunat syuruk 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Tapi kalau teman-teman mau dapat pahala haji umroh, siap Mbak Oma, Mbak Gibran. Teman-teman lakukan sholat subuh di masjid, lalu iktikaf sampai syuruk. Nanti di waktu syuruk teman-teman berdoa, teman-teman sholat syuruk 2 rakaat, itu pahalanya 1 kali haji, 1 kali umroh, ya. Ustazah, ketika sholat wajib rakaat ketiga dan keempat tidak baca ayat pendek, betul. Ustazah, iya. Bolehkah mengkodo puasa di hari Kamis bertepatan dengan Yaumul Bid? Ya boleh, nggak ada masalah, ya. Ustazah, iya, apa tuh? Ustazah, cara ngilangin penyakit hati, penyakitnya apa? Coba kita deteksi biar solusinya lebih spesialis, ya. Ustazah, talak 3, suami nggak mau nikah ulang, terus rujuk sama istri, nggak bisa. Kalau talak 3 itu perempuannya harus nikah dulu dengan orang lain. Siap Mbak Solarmi, Mbak Alia. Setelah nikah dengan orang lain, dia harus cerai dulu dengan orang lain. Setelah cerai, baru kemudian dia bisa rujuk dengan suaminya, ya. Puasa Yaumul Bid kapan Ustazah? Puasa Yaumul Bid itu tanggal 12, 13, 14 Februari. Cuma nanti di 14 Februari itu adalah puasa nisfu Sya'ban. Jadi teman-teman nanti puasa nisfu Sya'ban tanggal 14. Oke. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke. Nggak dikembalikan kozah apanya Mbak? Apanya Mbak Tin? Ya, jadi 12, 13 niatkan Yaumul Bid. 14 niatkan puasa nisfu Sya'ban. Siap Mbak Ayu. Lihat Ustazah adem banget. Oh iya, habis masuk kulkas. Canda ya Mbak. Oke, Ustazah, kalau kita berbuka puasa, cepat kali pun. Niat dulu atau makan dulu? Niat dulu baru makan, ya. Ustazah, sama-sama. Sholat fajar dilakukan jam berapa? Setelah azan subuh, sebelum sholat subuh. Yang penting adalah azan dulu. Azan subuh sebelum sholat subuh. Nama lain dari sholat fajar adalah sholat qobliyah subuh. Rasulullah pernah bersabda, rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar bagaikan dunia dan seisinya. Sholat fajar itu bisa dilakukan walaupun orang udah pulang dari masjid. Misalnya azan jam 4.30. Teman-teman terbangun jam 5. Masih bisa sholat qobliyah subuh atau fajar. Baru sholat subuh. Masih bisa. Yang penting waktu subuhnya masih ada. Siap Mbak Liza, alhamdulillah aku sehat. Qobliyah zuhur 4 rakaat 1 kali salam, gimana caranya? Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Aku jelaskan cara sholat sunnah 4 rakaat 1 kali salam. Yang baru mampir klik foto yang ada di atas ya. Follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Ustazah, iya. Cara sholat sunnah langsung 4 rakaat. Misalnya pengen sholat duha langsung 4 rakaat. Pengen sholat tahajud langsung 4 rakaat. Pengen qobliyah zuhur langsung 4 rakaat. Pengen ba'diyah zuhur langsung 4 rakaat. Pengen sholat tarawih langsung 4 rakaat. Pengen sholat, pokoknya kalau 4 rakaat guys. Kalau dia 4 rakaat, caranya gini guys. Dia nggak sama kayak sholat zuhur ya. Caranya gini. Misalnya sholat duha nih. Sengaja aku sholat sunat duha 4 rakaat. Sunnah atasku karena Allah, kan gitu kan. Nah caranya nggak sama dengan sholat zuhur. Nah bedanya apa? Kalau sholat sunnah 4 rakaat 1 kali salam, rakaat 1 berdiri kan, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat baru tahiyat akhir. Jadi nggak pakai tahiyat awal.
Kalau sholat zuhur, asar, isya kan pakai atahiyatul rakaat kedua. Dia enggak. Kalau sholat zuhur 4 rakaat, zuhur. Kalau sholat sunnah 4 rakaat, rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Dan untuk sholat sunnah, rakaat 1, 2, 3, 4 baca ayat pendek semuanya. Itu beda dengan sholat zuhur, asar, dan isya. Pakai tahiyat awal dan ayat pendeknya cuma rakaat 1 dan 2. Paham ya? Rakaat ketiga dan keempat betul sekali. Untuk sholat sunnah kalau langsung 4 rakaat, rakaat 1, 2, 3, 4 baca ayat pendek. Ustazah kok udah lama nggak jerawat? Nungguin aku jerawat guys. Ya, alhamdulillah guys. Kalau jerawat teman-teman jadi nggak fokus belajarnya ya. Jerawat ya. Di live ini macam-macam. Ada yang nungguin aku marah. Ustazah kapan marahnya sih? Ada yang nunggu aku nguap. Kapan nguapnya sih? Ada lagi yang nunggu jerawat rupanya ya. Agak lain memang. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke gitu ya. Oke gitu ya. Ya. Oke siap ya. Ustazah iya bagaimana cara menikah Zah kalau istri marah-marah karena kecapaian? Dosa nggak kalau istri marah-marah karena kecapean ya? Ya ini nih banyak yang nunggu aku marah, nunggu aku ngantuk, nguap, nunggu jerawat pula. Oke, Ustazah kalau istri marah-marah karena kecapean gimana? Tergantung dia nyakitin nggak. Kalau akhirnya dengan dia kecapean lalu kemudian dia menyakiti suaminya, tentu itu dosa. Pokoknya guys, kalau ngedumel cuman dalam hati doang tidak dosa. Dia dosa itu kalau diungkapkan dan menyakitkan. Oke? Ustazah, iya kalau sedekah dan kasih tahu suami, apa amal kita hilang? Ya tidaklah. Enggak. Sedekah kasih tahu orang banyak, selagi tujuannya enggak ria, enggak apa-apa. Ya, memotivasi orang lain untuk berbuat yang sama. Ya. Ustazah, Ustazah umroh sama bangun rumah penting yang mana? Umroh sama bangun rumah. Kalau aku sih mikirnya umroh dulu. Nanti di sana teman-teman doa supaya rezekinya lancar. Nanti pas pulang bisa bangun rumah yang lebih bagus daripada apa yang kita impikan. Ustazah, puasa nisfu Sya'ban kan barengan Yaumul Bid. Nah, nanti 12-13 niatnya Yaumul Bid. Tanggal 14 Februari niatnya adalah puasa nisfu Sya'ban aja ya. Ustazah, iya sambil tutup mata apanya? Bacaan sholat sunnah 2 atau 4 rakaat bebas. Mau baca kul al-ikhlas, al-falak, an-nas juga nggak apa-apa. Ya, Ustazah, saya kira semalam itu udah malam nisfu Sya'ban. Saya udah sholat sama baca Yasin. Nggak apa-apa lah, rezeki nggak ada masalah. Baca Yasin kan nggak ada masalah guys. Ya, cuman belum ya. Nanti nisfu Sya'ban nanti di tanggal 13 malam ya. Ustazah, iya niat puasa nisfu Sya'ban. Sengaja aku, siap Mbak Kaisha, Bang Doyo ya. Sengaja aku puasa nisfu Sya'ban sunnah atasku karena Allah. Nanti aku ingatkan lagi kalau udah tiba waktunya. Teman-teman klik aja foto aku yang ada di atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Nanti aku ingatkan lagi di video-video juga ya. Siap Mbak Heri, Mbak Nur Hayati. Masya Allah ya. Jazakumullah khairan katsir ya guys. Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zah, yang dikeluarkan yang mana? Kalau bayar utang sebentar ya. Kalau bayar utang ke yang sudah meninggal dunia dan bayarinnya ke pembangunan masjid boleh nggak? Boleh. Tapi nanti niatnya gini, ya Allah saya bersedekah dengan sedekah ini lunaslah hutang saya kepada si fulan. Siap Mbak Neni, Mbak Heri ya. Ustazah, kalau puasa Daud, teman-teman fokus puasa Daud aja. Puasa Daud itu udah puasa yang top 1 di antara ekosistem puasa sunnah ya. Ustazah, Mbak Bella fokus aja ke nisfu Sya'ban, insya Allah lebih besar pahalanya dibanding Yaumul Bid ya. Ustazah, kalau ngeblok TikTok orang berdosa nggak? Oke, teman-teman boleh share tautan, tap layarnya. Aku jelaskan, ngeblok itu nggak ada masalah ketika misalnya nih, jangan di TikTok dulu, misalnya di WhatsApp ya. Ada orang yang suka nyakitin kita, dia menghina kita sabar. Dia hina kita lagi ya, dia fitnah kita lagi, dia bikin kita risau. Terus akhirnya kita terpancing untuk marah. Pokoknya ini hubungan udah toksik banget nih ya. Siap Mbak Eli, Mbak Om ya. Lalu kemudian kita blok dia.
Boleh nggak? Boleh guys. Tujuannya apa? Menghindari dia dari dosa dan menjaga hati kita agar tidak berbalas. Boleh Mbak Noni. Jadi tapi kalau ketemu dengan dia nanti kita biasa-biasa aja. Dia lagi chat-chat kita, memancing emosi kita, hati nggak tenang, dia berdosa. Supaya dia tidak berdosa dan kita tidak membalas, kita boleh blok dia. Sementara saja, nggak ada masalah ya. Kalau ketemu nanti macam kita boleh sapa lagi. Sama juga dengan di TikTok, ada macam misalnya konten yang terlalu berlebihan mengantarkan kepada dosa yang mungkin berlebihan, boleh diblok, nggak ada masalah ya. Ustazah sama-sama. Misal ada suami istri, istrinya almarhum. Lalu yang azanin istri tersebut keluarga atau suaminya, bebas aja ya. Ustazah, iya kalau sudah puasa Daud, iya kan? Apa masih puasa 6? Fokus ke Daud aja nggak ada masalah ya. Ustazah, utang itu dibayar sedekah boleh nggak kalau keluarganya masih ada? Jangan. Jadi gini, misalnya aku punya hutang sama orang 2 juta. Lalu orang itu sudah meninggal. Maka harus lewati step yang pertama, yaitu kasih macam ke calon ahli warisnya. Kalau ahli warisnya pun sudah tiada, maka baru teman-teman boleh ganti dengan sedekah. Tapi selagi masih ada ahli waris, ahli warisnya aja dulu, gitu ya. Ustazah, iya zikir sambil nutup mata ya nggak apa-apa. Pernah ambil bank dan dibelikan emas, terus utang bank dan sudah lunas. Emas dijual untuk bayar umroh, nggak apa-apa. Ustazah, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ustazah, katanya sudah masuk bulan Sya'ban, sudah boleh sholat nisfu Sya'ban. Nggak benar. Sholat nisfu Sya'ban. Oke, kalau sudah berkali-kali minta maaf, tapi orang tersebut tidak memaafkan gimana? Orang tersebut tidak memaafkan gimana? Ingat tugas kita adalah meminta maaf. Perkara dia memaafkan atau tidak, itu urusan dia dengan Allah ya. Tugas kita minta maaf ya. Perkara dia memaafkan atau tidak, ya itu urusan dia dengan Allah. Oke. Tugas kita hanya minta maaf. Dan tidak usah pula maksa dia maafkan dia. Maafkanlah weh. Tolonglah, maafkanlah. Maafkanlah. Pas dia bilang enggak, suka hatimu lah, marah lagi. Ujung-ujungnya enggak jadi minta maaf ya. Dengan suami juga gitu, maaf ya bang. Maaf ya bang. Terserah mula bang. Yang penting aku udah minta maaf, masuk neraka lah aku sendiri. Kalau kau tak maafkan aku, dosa lagi. Ya kan, jadi minta maaf tuh harus sabar. Jangan juga paksa orang memaafkan kita, biar itu jadi urusan dia dengan Allah. Oke. Siap Mbak Imam ya, Mbak Riza. Ustazah, ada sholat qobliyah zuhur, 2 rakaat, ba'diyah 2 rakaat, itu bagaimana? Silahkan Mbak, sholat dulu Mbak qobliyah zuhur 2 rakaat, lalu kemudian setelah itu Mbak sholat zuhur, lalu kemudian setelah itu Mbak macam sholat ba'diyah, is okay. Skincare, wow, typing skincare ya, skincare, siap ya. Ustazah, iya. Bentar ya, waktu kecil saya ingat terlanjur mencuri barang anak kecil. Terus anak itu udah meninggal. Nanti dicarinya tengah malam guys. Caranya ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah 2.000 membayar dosaku kepada si fulan. Boleh ya. Ustazah, iya. Setelah nisfu Sya'ban masih boleh nggak puasa sunnah Mbak Yati? Boleh, nggak ada masalah. Sampai sehari menjelang Ramadan ya. Oke, sampai sehari menjelang Ramadan ya teman-teman ya. Sampai sehari menjelang Ramadan. Dan masih bisa kodo puasa sampai sehari menjelang Ramadan ya. Oke, skincare lagi. Aku pakai Herbalife untuk skincare-nya ya teman-teman ya. Ustazah, iya. Cari mantan di TikTok. Mantap pula nih Mbak Tini. Tengok nih Mbak Tini. Cari mantan di TikTok boleh nggak? Hukumnya apa? Sementara dia udah beristri. Nggak bisa. Itu namanya jinsiah guys. Nggak boleh ya. Jangan ya. Lagi apa? Di mana? Udah makan belum? Lagi ngapain? Rambutnya potong ya. Makasih ya deh udah ngingetin abang. Syalalala. Itu dosa itu. Wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Ya nggak boleh, itu namanya jinsiah, nggak boleh ya. Yang boleh itu adalah cuman jual beli, upah mengupah. Kita jual barang ke dia, dia laki-laki, dia jual barang ke kita, dia, itu boleh. Tapi kalau lagi apa, di mana, udah makan belum, nggak ada cerita, itu jinsiah ya, itu haram. Oke, Ustazah, oke.
Qobliyah zuhur kan 4 rakaat, tapi kita hanya melakukan 2. Boleh aja, nggak ada masalah. 2 boleh, 4 boleh ya. Ustazah, kalau baca Quran tapi nggak bisa panjang bagaimana? Mbak Ratu. Kalau nggak bisa panjang baca Quran cukup 15 menit aja. 1 halaman aja. Yang penting tiap hari. Daripada sehari baca Quran 3 juz, setelah itu 3 bulan nggak baca-baca lagi. Lebih baik 1 halaman 1 hari, oke? Ustazah, lebih bakdol mana? Akikah menggunakan jasa catering atau akikah di rumah sendiri? Boleh bebas. Sama aja, nggak ada hubungan catering dengan dosa dan pahala ya. Ustazah, iya Yaumul Bid memang bareng nisfu Sya'ban, udah otomatis nisfu Sya'ban tanggal 15, sementara Yaumul Bid 13, 14, 15. Jadi nanti tanggal 12 Februari niatkan Yaumul Bid, 13 Februari niatkan Yaumul Bid, 14 Februari niatkan nisfu Sya'ban ya. Oke, siap Mbak Yanti, kayak gitu ya guys. Nanti aku ingatkan lagi, tenang aja. Teman-teman klik aja dulu foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Nanti aku ingatkan terus. Kalau udah mau nisfu Sya'ban, nisfu Sya'ban, nisfu Sya'ban, puasa, aku ingatkan ya. Oke, kalau Rabunya nggak puasa nggak apa-apa sih ya. Ustazah, aku punya hutang tapi hampir 10 tahun aku nggak bisa ngabarin orangnya. Alamatnya nggak tahu gimana. Oke, perhatikan. Kita punya hutang sama orang. Orang tuh nggak tahu lagi di mana. Maka kita cari ahli warisnya. Terus ahli warisnya juga nggak ada. Maka kita boleh ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya bayar sedekah sebanyak 2 juta mengganti hutangku kepada si fulan. Tapi rupa-rupanya tahu-tahu dia muncul lagi guys. Halo kata dia. Kok muncul lagi? Tanya sama dia. Kemarin aku pernah pinjam uang sama kamu 2 juta. Tapi engkau entah di mana rimbanya. Kukira udah di alam barzah. Rupanya masih hidup. Kira-kira kau ikhlas nggak? Terus dia bilang, aku nggak ikhlas, aku butuh duit nih. Justru aku inget kamu nih. Karena kamu pernah punya utang. Kita harus bayar lagi sama dia. Bayar 2 juta itu yang kemarin dianggap sedekah. Oke? Nah ya. Ustazah, sebaiknya sholat hajat itu kapan? Sholat hajat itu bisa dilakukan kapanpun, 24 jam siang dan malam ya. Cuman lebih afdolnya jam 2 malam sampai azan subuh ya. Ustazah, iya Mbak Lina, rela nggak tuh? Agak ragu aku kalau 2 juta. Ustazah, kalau sebelumnya puasa Daud, terus ya lanjut. Kalau udah puasa Daud, teman-teman tim puasa Daud, fokus puasa Daud aja. Karena puasa Daud itu adalah puasa top 1 di antara ekosistem puasa sunnah. Kalau udah puasa Daud gak usah pusing-pusing, puasa Daud aja udah paling mantap. Oke? Ustazah, boleh bayar fidyah Mbak Tuti ya, silahkan bayar fidyah ya. Oke, bayar fidyah itu memberi makan sebanyak 1,4 kg beras per harinya kepada fakir atau miskin atau orang-orang lemah. Boleh diuangkan ya. Ustazah, sholat dalam keadaan mengantuk makruh. Ya, ngantuk dalam sholat makruh. Sholatnya sah, cuman ngantuknya itu makruh. Juga macam teman-teman menguap dalam sholat, itu makruh. Jadi tahan uapannya. Atau misalnya teman-teman nahan kentut dalam sholat, itu makruh. Lebih baik dibuat kentutnya daripada ditahan. Tapi kalau ditahan sah juga kok, gitu ya. Cuman Allah kurang suka saja ya. Ustazah, apakah sholat taubat harus dilakukan tiap hari setelah tahajud? Tidak harus, sunnah tidak ada harus. Sunnah ya sunnah ya. Sunnah itu tidak harus ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, saya kesel dan sakit hati dengan si A. Dan si A mudah minta maaf. Saya memaafkan dalam hati. Tapi memaafkan dalam hati cukup. Nggak harus pakai mikrofon ya. Jadi tapi kalau teman-teman memaafkan, maafkan aja. Cuman kalau ada bekas luka itu wajar kok. Nggak ada masalah ya. Maafkan. Terus kalau ada bekas luka itu wajar aja. Karena kita manusia. Maafkan juga diri kita. Lama-lama kita juga lupa. Oke. Ustazah, iya. Sholat taubat kapan? Oke, teman-teman dengerin aku sambil share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Bahwa ada 5 jenis sholat dilakukan bisa 24 jam. 1 adalah sholat taubat. 2 adalah sholat hajat. 3 adalah sholat istikharah. 4 adalah sholat tahiyatul masjid. 5
adalah sholat sunnah wudhu. Oke. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Itu bisa siang dan malam guys. Habis duha boleh, jam 2 siang boleh, jam 3 siang juga boleh. Nggak jadi masalah teman-teman. 24 jam kecuali di 3 waktu haram sholat. Iya kan? Nah jadi 3 waktu haram sholat yaitu habis subuh, habis asar dan jam 12 tepat saat matahari tepat di atas kepala kita. Oke. Ustazah mau nanya takut nggak kebaca. Pas giliran typing itu malah kebaca. Ustazah, iya kalau kita punya rezeki di bawah panti untuk orang tua, apa niatnya? Ya Allah, saya sedekah dengan sedekah ini. Apa yang teman-teman doakan untuk orang tuanya? Ya, lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringan sisa kuburnya, nggak ada masalah. Ustazah, kreditin emas boleh nggak? Boleh. Tapi jangan kasih denda orang kalau orang telat bayar ya Mbak. Kemudian kalau orang tuh nggak sanggup, berapa yang udah dia bayar Mbak cairkan sesuai dengan gramasi yang telah dia bayarkan. Jangan kalau dia nggak sanggup bayar, emasnya ditahan, uang yang dia udah kasih Mbak nggak kembalikan. Itu riba. Jadi kalau dia nyerah, angkat tangan aku nggak sanggup bayar, ya udah. Kamu udah bayar berapa, aku kasih emasnya, gramasi sesuai dengan harganya. Gitu ya. Ustazah, kalau melahirkan di bulan Ramadan, nah teman-teman boleh ganti setelah Ramadan. Nah usahakan ganti dulu, tapi kalau nggak sanggup boleh bayar fidyah, ya, memberi makan 1 orang fakir miskin selama 1 hari untuk mengganti 1 hari puasa sebanyak 1,4 kilogram beras, 1,4 kilo. Misalnya ada 25.000 kali 30 hari. Itu keluarkan ya, uangnya kasih ke fakir miskin ya. Oke gitu ya. Oke, Ustazah benarkah mau umroh harus haji dulu? Siapa bilang Besti? Nabi Muhammad itu umroh dulu baru haji malah ya. Ustazah, kalau wudhu misalnya ada makanan di dalam mulut, makan minum setelah wudhu tidak membatalkan wudhu. Ya. Jadi makan minum pun teman-teman setelah wudhu itu tidak membatalkan wudhu kecuali makan daging unta ya. Ustazah, iya perempuan boleh nggak pakai celana kulot as-sirwal lirijal? Seluruh ulama madhab silahkan buka kitab-kitab tafsir, tidak ada yang mengizinkan perempuan pakai celana. Yudnina alaihinna min jalabi bihinna. Hendaklah mereka menghamparkan jilbab ke seluruh tubuh. Jilbab itu apa? Gamis atau rok ya. Dan kemudian khumurihinna ala juyub, kerudung sampai ke dada. Jadi jangan pakai celana lagi ya. Kalau mau lebih jelas teman-teman nanti ikuti terus ceramah-ceramahnya aku. Aku kadang-kadang nanti akan ceramah tentang aurat dan aku punya channel YouTube. Di situ juga ada penjelasan ceramah aku tentang aurat. Oke, berat ya teman-teman ya, tapi ya memang berat ya, tapi kayak mana lah ya, kita harus terikat dengan aturan itu ya. Ustazah, iya, dikatakan talak 3 kayak mana? Dikatakan talak 3 kalau udah diucapkan 3 kali lah, ditalak sekarang, tahun depan talak lagi, talak 3 lah itu ya. Ustazah, bayar fidyah karena nggak sanggup ganti puasa nggak boleh. Orang yang bayar fidyah itu cuma 3 orang. 1 orang yang hamil dan menyusui yang dikhawatirkan nanti kalau dia puasa anaknya kenapa-napa. Yang kedua, orang sakit yang gak ada harapan sembuh atau setiap puasa dia sakit, setiap puasa dia pingsan, setiap puasa dia mimisan. Dia boleh bayar fidyah. Dan kemudian yang ketiga, orang tua yang gak mungkin puasa. Kayak mana dia mau puasa? Orang dia aja udah tua, ya kan? Nah kayak gitu ya teman-teman ya. Kenapa makan daging unta membatalkan wudhu? Memang gitu fikihnya. Ya cuman jarang dibahas karena kita kan gak ada makan daging unta, makanya ustadz-ustadz di kita jarang bahas ya. Ustazah, iya betul Mbak Parisa, randu batuk pilek ya. Ustazah, sulam alis nggak boleh ya.
Sulam alis itu nggak boleh ya teman-teman ya. Nah jadi gini guys, kenapa boleh pakai bedak? Karena dia bisa terhapus. Kenapa boleh pakai lipstick? Karena bisa dihapus. Kenapa boleh pakai pensil alis? Karena bisa dihapus. Kenapa boleh pakai maskara? Karena bisa dihapus. Kenapa boleh pakai blush on? Karena bisa dihapus. Udah hafal aku nama-namanya guys. Maskara, pensil alis, blush on. Nah itu aku hafal tuh demi teman-teman semua. Jadi teman-teman boleh pakai itu selagi dia tidak waterproof. Kalau dia waterproof dihapus sebelum teman-teman berwudu, ya kan? Nah kemudian setelah itu, tapi kalau dia waterproof harus dihapus dulu. Nah tetapi kalau yang dia semi permanen, yang hilangnya lama, sulam alis, sulam bibir, extension, elas, itu kan kembalinya lama ya guys. Maka teman-teman jangan pakai. Yang lalu biar berlalu. Airliner boleh karena dia kan sebentar aja bisa dibuang kan. Syubhat ya. Oke, mantap ya, udah hafal aku ya. Siap. Ustazah, iya, lagi puasa wajib suaminya pengen, gimana? Jangan kasih mbak. Oh dia paksa mbak, kabur dulu mbak, nanti maghrib datang lagi ya. Ustazah, iya. Mbak Yeti, iya. Tadi lihat ceramah ustazah ada yang jahat sama kita. Gimana menyikapinya Ramadan kayak gini? Ya udah maafkan aja dalam hati, udah aman ya. Oke, gitu ya. Ustazah boleh mimpin doa saat haid, nggak ada masalah ya. Oke, Ustazah madu untuk asma madu randu ya. Ustazah nanti ada madu ya. Ustazah iya. Oh orang yang banyak tato. Orang yang dia banyak tato itu dia kalau hijrah dan bertaubat, coba dihapus tatonya semampunya dia saja. Kalau akhirnya dia tidak mampu, maka akan merasakan sakit kalau dihapus. Ya udah, nggak apa-apa. Mau dia umrah, mau dia haji, mau dia sholat, ya nggak ada masalah. Allah Maha Pengampun ya. Cat rambut gimana? Kalau cat rambut, kalau henna boleh dia masuk ke dalam rambut. Tapi kalau macam bigen-bigen kita, itu dia menutupi batang rambut, itu nggak boleh. Ya, oke. Nah, terus. Oke, kutek. Kalau kutek itu boleh karena tetapi dihapus ya ketika mau wudu ya. Kutek boleh karena kan bisa dihapus. Dia sama kayak blush on tapi dihapus ya ketika teman-teman mau ngambil wudu ya. Mau ngambil wudu itu dihapus. Tapi repot ya. Repot juga ngapus-ngapus ya. Sulam alis juga nggak boleh. Dia lebih kepada lama dia selesainya. Lama dia hilangnya ya, ke depan kita perbaiki. Kalau gigi palsu nggak apa-apa, itu alasannya kesehatan ya. Yang mulbit kapan? Tanggal 12, 13. Nanti 14 Februari niatkan nisfu Sya'ban ya. Softland nggak masalah, kan bisa diangkat ya. Ustazah, puasa nisfu Sya'ban hari apa? Puasa nisfu Sya'ban itu tanggal 14 Februari. Nanti aku ingatkan lagi, aku buat nanti di video-videonya aku ya, 14 Februari ya. Niatnya nanti keutamaannya apa juga kita bahas. Yang penting klik aja dulu foto yang ada di atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman nanti dapat video terbaru dari aku. Nanti kita kampanyekan nisfu Sya'ban, oke? Ustazah jelaskan sholat sunat safar. Sholat kalau kita mau pergian. Sholat mau umroh, mau pergi haji, mau pulang kampung. Sholat dulu di rumah. Sengaja aku sholat sunat safar 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Dah 2 rakaat kayak sholat subuh. Benang, tanam benang gak boleh mbak. Izin ya, yang lalu biar berlalu. Oke, karena dia berubah takdir mubram. Terlalu lama dia berubahnya kembali seperti semula. Bahkan gak kembali aku rasa. Oke. Ustazah, iya Mbak Syahida ya. Apakah boleh suami nganggur 2 tahun biar cepat dapat kerja gimana? Teman-teman boleh cari kerja dan sambil lakukan sholat hajat dan doakan suaminya setelah sholat hajat. Sholat hajat itu adalah sholat yang kalau kita macam punya keinginan. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak biasa, kayak sholat subuh, yang penting Al-Fatihah dibaca. Ya, udah. Setelah itu teman-teman boleh melakukan berdoa. Ya Allah, apa hajat teman-teman ya. Jangan lupa juga doa di waktu-waktu mustajab doa. Aku jelasin. Kapan waktu mustajab doa? Misalnya di sujud terakhir ketika mau habis sholat, saat hujan lebat, lakukan sholat hajat, 1/3 malam, insya Allah semoga dapat kerja ya.
Ustazah, mata agak kabur. Kalau mata kabur perginya ke madu rambutan. Oke. Kalau sholat apakah rambutnya tidak boleh diikat? Iya, tidak kalau laki-laki. Perempuan ya ikat. Itu hadis untuk laki-laki. Teman-teman itu biasanya lihat video terpotong itu. Haram ngikat rambut saat sholat. Itu laki-laki guys ya. Oke, kalau perempuan ikatlah. Ya kan? Ustazah, daging unta boleh dimakan? Bagus, coba aja makan. Tapi macam agak panas ya. Oke. Ustazah, kalau behel, kalau dia saran dokter itu boleh. Kalau dia saran dokter itu boleh. Pak, Bapak harus pakai behel nih. Kalau Bapak tak pakai behel nanti giginya kampanye, peradangan mulut, operasi mulut. Alasan hemzun nafs, menjaga diri itu boleh. Tapi kalau macam pengen cantik doang, jangan ya. Ustazah, ikat rambut dalam sholat enggak apa-apa lah, nanti malah nampak-nampak. Itu dalil untuk laki-laki ya. Ustazah, apakah afirmasi itu termasuk doa? Afirmasi itu bentuk berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Bagus afirmasi ya. Ustazah, selesai wudhu kemudian berjalan terpijak najis. Maksudnya gimana? Wudhu lagi aja ya. Minum madu akasia, asam lambungku sembuh. Masya Allah. Terima kasih ya teman-teman yang udah minum madunya. Banyak yang sudah minum madunya. Mbak Yeti kebaca kok ya. Yang udah sembuh. Alhamdulillah. Asam lambungnya, GERD-nya, hipertensi, kolesterol sembuh. Masya Allah. Terima kasih ya. Ustazah. Oke. Semir uban. Oke. Semir uban di salon nggak bisa Mbak Lilin. Nggak bisa Mbak, uban itu nggak bisa kalau kayak gitu Mbak Lilian. Bisanya Mbak pakai henna yang Mbak beli di Mekah, tapi nggak estetik Mbak ya. Kayak gitu, kalau udah pernah melakukan ke depan jangan lakukan lagi ya, sudah yang lalu nggak apa-apa biar berlalu ya. Oke, Mbak Indung siap, pada nangis nggak kebaca ya, maafin ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, apa yang kalau kita lakukan kita tahu ipar kita berbohong kepada istrinya? Oke, berbohong kepada istrinya. Coba dikaji dulu, kebohongan itu ada efek samping yang besar nggak? Kalau ada efek samping yang besar, bisa disampaikan untuk menyelesaikan permasalahan. Tapi kalau efeknya nggak terlalu besar, yang dinasehatin adalah pelaku, ya, bukan membuka aibnya kepada pasangannya. Oke, Ustazah, iya. Bacaan tahiyat akhir fil alamina innaka hamidum majid. Diabetes madu akasia dong. Iya. Oke, gitu ya, Masya Allah. Tuh, aku juga minum madu rambutan, lututku sembuh. Masya Allah. Terima kasih ya. Nah teman-teman tuh kalau sholat suka kebas-kebas, nyeri tumit, sakit lutut, pengapuran, saraf kejepit, rematik, atau bangun tidur tumutnya sakit, mau sujud itu nggak enak, duduk antara dua sujud kram-kram. Teman-teman bisa ke madu rambutan. Kalau itu madu rambutan. Tapi kalau asam urat, asam lambung, asma, alergi, itu teman-teman boleh ke akasia. Tuh. Oke, Masya Allah ya. Saya minum madu rambutan habis, enak, beli lagi. Bolehkah kita meminta cerai? Oke, sebentar dulu, sebentar dulu ya. Jadi gini, kalau kita lihat sigat nikah, gitu ya, maka di sigat nikah itu ketika suaminya tidak menafkahi dan beberapa bulan, tapi istri tidak ridho, boleh menggugat. Tapi kalau dia pelit, coba dipastikan apakah udah cukup sandang pangan papan. Apakah dia memang pelit banget-banget. Suatu ketika istri Abu Sofyan pernah bertanya kepada baginda Nabi, ya baginda Nabi, aku ini punya suami pelit. Apa kata Rasulullah? Khuz, ambil uangnya untuk kebutuhan anak laki-lakimu dan kebutuhan anak perempuanmu secukupnya ya, dengan baik-baik. Oke? Ustazah, jika anak umur 4 tahun tetap dicukur rambutnya, lakukan ya Mbak. Ustazah, kalau ada orang menyedekahkan barang orang tua yang meninggal tanpa diskusi anak lain gimana? Idealnya barangnya itu termasuk warisan nggak? Kalau barangnya tidak termasuk bagian dari warisan, daripada terbuang, sedekahkan, nggak perlu izin. Kecuali ada hak ahli waris di situ, oke? Nanti jam 9 ya Mbak Yuliani atau DM ya. Ustazah, anak sakit sebentar ya. Ustazah, kode puasa di hari Minggu aja nggak ada masalah, it's okay ya. Siap Ibu Munira, kalau kode aman aja ya. Ustazah, siap Mbak Rupa, sehat ya. Puasa yang mulbit kapan? 12, 13, 14.
ya, tapi 14-nya nanti kita niatnya nisfu Sya'ban. Kita sabar dia mengalah, tapi kita malah dizolimi. Ya udah nggak usah deket-deket lagi sama dia. Kita nggak boleh dekat dengan orang yang menyakiti kita. Ya, tinggalkan setiap orang yang menyakiti kita. Ya, kita boleh sapaan tapi nggak udah urusan lagi sama dia. Nanti kalau dideketin terus dia nyakitin, hati kita galau, ibadah nggak fokus, fisik kita kena, adrenalin kita nggak stabil, hormon kita nggak sehat. So, jangan ya tinggalkan setiap orang yang menyakiti kita. Tetapi tetap say hello aja ya. Oke, selalu keingetan orang jahat itu, keingetan yang lama wajar karena kita punya hati dan punya memori. Tapi jangan dibikin lagi luka berikutnya dengan tetap sama dia, ya. Ustazah, waktu anak sakit bilang mau ganti uang bensin tapi belum sempat dia wafat. Oke, ganti dengan sedekah. Saya selama 2 tahun gak pernah diberi nafkah karena aku sudah gak tahan, akhirnya aku langsung cerai. Boleh, gak ada masalah, itu bukan sebuah dosa. Karena salah satu sebab atau asbab perempuan bisa menceraikan suaminya ketika tidak dinafkahi dan itu ada dalam sigot nikah. Tapi bukan rekomendasi, itu boleh ya. Salah satu asbab atau sebab laki-laki itu boleh digugat ketika tidak memberi nafkah. Ya, laki-laki itu guys, saking wajibnya dia menafkahi, kalau dia nggak punya pekerjaan, dia males, dia nggak mau kerja, dia dimakruhkan loh menikah guys. Jadi kalau bisa jangan nikah dulu. Wah, aku nggak tahan nafsu syahwat, ya udah olahraga, jungkil balik sendiri, atau dia bisa macam berpuasa ya, atau bawa olahraga, jungkil balik olahraga ya. Nah gitu ya, jadi nggak bisa ya. Ustazah, apa boleh sedekah subuh dipakai kapan aja, dibagikan kapan aja boleh ya? Siap Mbak Tin. Ustazah, apa anak wajib kan kodo sholat ortu? Tidak ada ceritanya mengkodokan sholat orang lain ya. Ustazah, iya pelit tapi menafkahi, iya tapi tidak cukup untuk kebutuhan. Ya berarti itu pelit sementara uangnya banyak. Pelit itu ya, boleh diambil uangnya untuk kebutuhan anak laki-laki dan anak perempuan ya. Iya. Puasa nisfu Sya'ban tanggal 14 atau 15 sepanjang yang aku tahu sampai sekarang tanggal 14. Ya nanti aku update lagi. Tapi sepanjang yang aku tahu tanggal 14 karena kemarin Januarinya sampai tanggal 31 ya. Ustazah, saya udah 60 tahun, saya dalam masa iddah, apakah boleh saya mengunjungi kakak yang di rumah sakit? Oke. Perhatikan teman-teman, apa itu masa iddah? Masa iddah itu pada masa Nabi dia sama sekali nggak bisa keluar rumah karena terlalu banyak laki-laki zolim di luar sana. Kalau di masa sekarang, masa iddah itu bukan nggak boleh keluar rumah. Kalau teman-teman jualan ya tetap harus keluar rumah. PNS tetap harus keluar rumah. Teman-teman kerja tetap harus keluar rumah. Cuman masa iddah itu tidak boleh banyak berdandan ketika keluar rumah. Tidak boleh memancing nafsu syahwat laki-laki. Dan tidak boleh dekat dengan laki-laki. Itu aja. Siap Mbak Yen, Mbak Asep, jazakunallah. Ya, jadi kalau ada laki-laki bilang yang sabar ya deh, bang, nah itu nggak boleh. Jadi dia tidak boleh menjalin hubungan jinsiah dekat secara personal dengan laki-laki. Itu aja problemnya ya teman-teman ya. Jadi bukan nggak boleh keluar ya, tetapi nggak boleh banyak tingkah lah bahasa kitanya ya. Ustazah, iya amalan rumah cepat terjual. Saranku banyak sholat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nanti salam kanan, salam kiri. Teman-teman banyak minta doa pakai bahasa Indonesia supaya rumahnya laku terjual. Dan ingat ketika kita menjual sesuatu kita harus ngomong terus. Di mana duduk aku jual rumah ya, nanti kalau ada info aku ya. Aku jual rumah loh kalau ada info ya. Status WhatsApp, status jual di platform-platform. Harus ngomong teman-teman. Karena semakin banyak orang tahu, semakin banyak kemungkinan dia terjual. Nggak bisa macam ada temanku pengen jual tanah, aku pengen jual tanah. Setelah 6 bulan nanya lagi, aku pengen jual tanah. Ini pengen atau beneran jual sih? Beneran pengen jual. Udah diumumkan belum? Enggak. Di mana jadinya kamu umumkan? Aku letak aja pelang di dekat tanah itu. Tanah dijual. Tanahnya di mana? Dekat jalan raya enggak? Enggak. Tanahnya di tengah pula. Itu hanya malaikat yang melihat ya kan. Jadi saya bilang kalau kayak gitu kamu jualan, enggak kan laku-laku gitu kan. Jadi ngomong kemana-mana. Oke, ada usaha. Bismillah ya. Orang mesti tahu kalau kita jualan ya. Karena gagang buntu pula ya kan. Nah aku doakan semoga Mbak Allah mudahkan sehingga bisa biaya berobat insya Allah ya. Siap Mbak Diana gitu ya.
Oke, Ustazah, bila kita melalaikan sholat tapi diganti dengan kodo, gak bisa. Ya, kodo itu hanya kalau tak sengaja ketiduran di luar qadarullah, di luar konsep kita, dia qadarullah. Tapi dilalaikan sekarang, besok kodo aja sekarang lalai, besok kodo aja itu nggak bisa ya guys. Oke, sholat duha 4 rakaat pakai salam atau tidak? Sholat duha 4 rakaat pakai salam atau tidak? Tunggu, apa pertanyaannya? Oh, 2 salam. Sholat duha 4 rakaat, 2 salam atau tidak? Boleh 2 salam, boleh 1 salam ya. Oke, Ustazah setelah baca Yasin Fadilah berdoa agar pahalanya dialirkan ke orang tua yang meninggal. Bisa, itu namanya wasilah ya Allah. Saya baca Yasin. Dengan baca Yasin ini, lapanglah kuburan orang tuaku. Berhenti malaikat menyiksanya. Ringanlah siksa kuburnya. Itu bisa. Masya Allah ya. Oke, Ustazah, iya, mertuaku di Simpang Jaksel tusuk sate udah 12 tahun dipasarin belum laku-laku juga. Coba diupdate lagi, diomongin 12 tahun itu terlalu lama, Mbak. Kalau kita ngomongin di mana-mana kita ngomong, duduk ngomong, telepon sana sini, itu biasanya bisa, Mbak. Sebulan, 2 bulan kalau diomongin insya Allah bisa. Ya, semoga Allah mudahkan ya. Ustazah, kalau bacaan ruku dan sujud saat sholat sunnah, oke, cuma baca subhanallah 3 kali, subhanallah, subhanallah, baca aja doa ruku dan doa sujud. 1 kali boleh. 1 kali boleh menurut Imam Syafi'i ya. Tapi kalau menurut Imam Hanafi itu 3 kali ya. Ustazah, lagi puasa apa boleh ziarah? Boleh, kan nggak makan-makan kan saat ziarah kan? Ustazah, apa boleh puasa Yaumul Bid dan Nisfu Sya'ban tapi niatnya mengqadha puasa? Pilih aja mau niat apa, ayakunna lillah, ayakunna lisunnah. Usahakan 1 niat 1 amal ya. Memang banyak sekali yang bilang kalau udah qadha puasa nanti dapat puasa Yaumul Bid. Tapi sejatinya teman-teman nggak usahlah kita hitung-hitungan gitu kan. Bahwa sebenarnya qadha itu wajib, Yaumul Bid itu sunnah ya. Itu 2 hal yang berbeda. Hamil 3 bulan, oke, bayi tidak berkembang, dikuret, apakah diberi nama? Enggak juga, enggak apa-apa ya. Ustazah, apakah suami tapi hikmah di pondok? Gimana Mbak Is Putri? Ustazah, berarti saya dalam masa idah memastikan boleh ke RS ketika kakak jatuh sakit. Boleh, nggak ada masalah Mbak Is, oke ya. Yang penting Mbak kan nggak tabaruj ya kan, nggak berdandan berlebihan, aman aja ya. Oke, Ustazah mirip orang Cina kayak mualaf, iya kah? Agak-agak lain ya. Ustazah, iya. Gimana cara melawan pemalas sholat isya dan sholat tahajud? Amalan apa yang aku lakukan? Malas itu nggak apa-apa ya teman-teman ya, tapi tetap dikerjakan ya. Malas itu nggak apa-apa. Aku sering malas juga teman-teman ya, tapi tetap dikerjakan. Kan malas itu cuma perasaan aja. Sekarang perasaan itu kan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Waktu dia naik, kerjakan. Waktu dia turun, paksakan. Semua orang tuh malas. Mau dia ustadz, mau dia kiai, malas juga. Cuman persoalannya, waktu dia malas, tetap dia kerjakan. Insya Allah, itu nggak bakal lama ya. Teman-teman itu nggak bakal lama, malasnya entar hilang aja. Dia cuma perasaan. Semangat cuma perasaan. Rajin cuma perasaan. Ya, malas cuman perasaan. Yang penting waktu dia naik kerjakan, waktu dia turun paksakan. Clear ya? Masya Allah. Ustazah, saya masih istiqomah puasa Daud. Puasa Daud aja terus Mbak ya. Sehari puasa, sehari tidak. Ketemu puasa sunnah lain, puasa Daud aja, nggak ada masalah ya. Jadi harus rajin ya Zah. Jadi harus bertanggung jawab. Kita ini kan hidup tanggung jawab. Sholat itu tanggung jawab kita. Puasa itu tanggung jawab kita. Bekerja itu tanggung jawab kita. Walaupun malas karena itu tanggung jawab, lakukan. Emang bisa teman-teman masuk kantor lagi nggak mood? Dengan manusia aja takut kalau nggak mood masuk kantor. Ya kan? Dengan Allah saat sholat nggak mood ya lebih takut. Oke? Kayak gitu jadi. Motivasi itu cuma bertahan 20 menit guys. Nggak usah berharap pada semangat. Selanjutnya hanya ada disiplin, konsisten, dan tanggung jawab. Oke? Siap Bang Cin ya. Ustazah, puasa Daud apa harus ada gurunya? Enggak, puasa aja seperti biasa. Ya, hadisnya jelas, cukup itu menjadikan sebagai landasan kita berpuasa Daud. Ustazah, sedekah ruah itu apa? Bantu, ada yang tahu sedekah ruah? Siap Mbak Malka. Ustazah, sama-sama Mbak toko jamu. Kodo sholat asar, ba'da asar selagi masih ada waktu asarnya, itu pun kalau teman-teman ingat jumlahnya.
Ustazah, bentar banget. Motivasi itu cuma tahan 20 menit. Coba deh, coba lihat video motivasi terus letakkan. Ingatnya cuma 20 menit. Selanjutnya mau diamalkan atau tidak ya. Ustazah, iya, apa tahajud harus tidur dulu? Tidur dulu baru tahajud. Bukan perkara sah dan tidak sah. Tapi perkara afdol dan tidak afdol saja. Tidur dulu baru tahajud, sah dan afdol. Tak pakai tidur langsung tahajud, sah juga. Cuma macam kurang afdol saja. Saya mau tanya, saya sering puasa Daud. Iya kan? Tapi bagaimana kalau ketemu puasa apa? Puasa Senin Kamis, puasa Yaumul Bid, puasa Syaban. Kalau teman-teman pengen fokus puasa Daud, boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke gitu ya. Amalan di bulan Syaban. Wadaw, amalan di bulan Syaban, tadi di hari ini aku ingatkan, tetap masih memperbanyak sholawat. Masih ada 20 lebih hari lagi teman-teman untuk memperbanyak sholawat. Karena di bulan Sya'ban adalah syahrul sholawat. Nah, perbanyak sholawat. Biasanya habis sholat, Assalamualaikum, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad cuma 1 kali. Tambah jadi 30 kali. Karena dalil atau perintah Al-Quran yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima itu turun pada bulan Sya'ban ya. Kemudian selanjutnya di bulan Sya'ban tetap lakukan amalan mohon ampun kepada Allah. Boleh baca doa ini setiap habis sholat ya. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Oke. Ustazah, apa benar kalau kita nggak sholat fardu dulu kita nggak boleh sholat sunnah sekarang? Salah ya. Menyesali yang lalu lebih baik dibanding memperbanyak satu kebaikan di masa sekarang. Nggak apa-apa mbak, sholat aja. Yang kemarin bertaubat berjanji tidak mengulang lagi ya. Ustazah, apakah kalau kita udah ngingetin anak untuk sholat siap mbak Nyi, lalu kemudian dia tidak mau, itu gimana? Ingat, tugas kita cuma mengajak, menyuruh, memerintahkan pada situasi tertentu. Persoalan dia mau atau tidak, itu nanti urusan dia kepada Allah. Oke. Ustazah, puasa Daud pada hari Jumat nggak apa-apa. Puasa Qudhu hari Jumat sendiri juga nggak apa-apa ya. Sholawat tidak dihitung nggak apa-apa. Cuman apa tujuan kita menghitung zikir dan sholawat kita? Tujuannya adalah biar dia konsisten, jangan turun tapi naik jumlahnya. Itu aja tujuannya. Kalau hari ini 100 ya besok jangan 50. Tujuan menghitung itu cuma untuk membangun konsistensi aja. Tapi kalau nggak dihitung nggak apa-apa. Ini doa yang teman-teman sangat dianjurkan dibaca di bulan Sya'ban ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf, mencintai maaf, maafkan kami. Ustazah, apa boleh istri mengingatkan suami yang gak sholat Mbak Yusra? Boleh. Mesti diingatkan. Gak boleh didiamkan. Idza ra'al munkar falyughayyir. Kalau melihat kemungkaran diubah. Cuman mengubahnya itu ada caranya. Khatibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan orang sesuai dengan kemampuan bahasanya. Jangan berdalil pula sama suaminya. Bang, alladzina hum an sholatihim sahun. Sadaqallahul azim. Abang ini pendusta agama ini. Enggak boleh menyakiti. Jadi mengingatkan tidak boleh menyakiti. Ceramah macam saya nih tak boleh menyakiti. Ingatkan orang tanpa menyakiti. Karena kalau kita menyakiti walaupun niat kita baik, kita tetap berdosa. Oh aku mau mengingatkan suamiku tapi nyakitin. Oh aku ceramah tapi nyakitin. Itu dosa. Niat benar, cara benar. Nah kemudian sabar dan jangan putus asa. Suami yang sekarang tak sholat bisa jadi suatu ketika akan menjadi suami yang paling taat. Kita dengar, kita lihat, jangan menilai. Ya, kita dengar, kita lihat, jangan menghakimi. Karena suatu ketika dia bisa jadi orang yang paling taat loh. Oke. Ustazah, kalau kita bangun kesiangan, sholat subuhnya gimana? Bangun dimanapun Mbak sholat ya. Siap Mbak Rana. Sholat dimanapun Mbak bangun. Itu balik-balik ya. Sholat dimanapun Mbak bangun. Oke. Ustazah, mau tanya. Kalau kita tidak punya keturunan, nanti kita yang meninggal siapa yang doakan? Pakai amal yang lain. Kalau kita bukan siapa-siapa, misalnya tidak terlalu berjasa.
Pakai amal yang lain yang kita bisa membawa sampai kita mati. Kita bisa wakaf Quran, Mbak beli 100.000, dapat 3 Quran, Mbak wakafkan. Nanti mengalir kalau Mbak meninggal. Ada rezeki, Mbak beli sendal jepit, Mbak taruh di masjid, dipakai banyak orang, ngalir kalau Mbak meninggal. Atau Mbak beli sejadah ya yang kemudian Mbak taruh di masjid, ngalir kalau Mbak meninggal. Itu satu. Pokoknya Mbak beli lampu masjid, Mbak taruh, beli lampu jalan, taruh di jalan, beli tong sampah. Itu amal jariah walaupun hal kecil. Ngalir kalau Mbak meninggal. Kemudian selanjutnya Mbak bisa memperbanyak ibadah di dunia. Ya entah sholat, sholawat, zikir, baca Quran. Itu akan membantu kita nanti di akhirat. Nggak bisa dengan uang, lakukan dengan amal. Ya, jadi jangan khawatir bahwa banyak jalan menuju surga. Oke. Ustazah, mana lebih dulu sholat rawatib atau sholat sunnah taubat? Rawatib lah. Ketika digandengkan dengan fardu, ya rawatib lah. Rawatib itu kan gandengannya. Setelah itu bisa sholat taubat. Zah, iya. Sholat taubat kapan? Oke. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Aku jelasin hampir setiap live ini ya. Ada 5 jenis sholat yang bisa teman-teman lakukan kapanpun 24 jam. Sholat taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. 5 sejenis sholat ini caranya kayak sholat subuh aja. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Dah, lakukan kayak sholat subuh. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat istikharah 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Dan seterusnya. Ini kapanpun bisa. Siang bisa, malam bisa. Ya, cuman gak boleh habis asar dan habis subuh ya. Nah itu lakukan tuh taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid ya. Taubat, hajat, istikharah itu bisa ya. Jadi boleh berkali-kali, boleh tiap hari. Oke. Nanti kalau pergi umroh banyakkanlah kayak gini ya doa ya. Ustazah, iya paham ya. Bayar puasa pakai fidyah apa tahun depan jika kita masih sehat apakah wajib lagi dibayar dengan puasa? Tidak lah, kalau ada fidyah ya fidyah ya. Oke ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Ustazah, apakah wajib menantu berbakti kepada orang tua? Wajib, karena itu orang tua kita. Tapi kadar berbaktinya nggak harus dengan uang banyak, ngajak dia liburan, jangan tidak perlu. Ya tidak bisa memberi, minimal jangan menyakiti mertua. Oke, Ustazah, iya. Ini kalau kita nggak bisa berbuat baik, minimal kita jangan nyakitin guys. Dengan orang tua kayak gitu, ya. Dengan mertua kayak gitu. Kita nggak bisa berbuat baik, ya udah minimal jangan nyakitin. Yang repot itu berbuat baik enggak, tapi malah nyakitin gitu loh. Dan itu banyak anak-anak seusia aku, remaja-remaja seusia aku, ya teman-teman aku yang itu menjadi fokusku sekarang. Ya aku terus terang aja, kalian nggak bisa berbuat baik, minimal jangan nyakitin. Minimal nyenengin hati kayak gitu ya, karena bahasa teman kan kayak gitu aja guys. Nah ya Mbak Spiderman Wati rawatib dulu setelah sholat fardu baru Mbak fokus sholat hajat, taubat boleh ya. Jadi rawatib dulu lalu taubat lalu sholat fardu, salah. Rawatib sholat fardu dulu baru rawatib lagi baru nanti sholat taubat, hajat, istikharah gitu ya. Paham kah? Kayak gitu ya. Jadi rawatib dengan fardu itu digandeng ya. Quran wakaf bisa carinya di sini, bisa di akun aku ya. Oke, Ustazah, kalau sholat fajar sama qobliyah subuh sama ya. Rakaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar bagaikan dunia dan seisinya. Kalau di rumah nggak ada Quran, nggak pernah dibaca, dosa nggak baca Quran itu nggak dosa, cuman sayang. Ambil Qurannya taruh ke masjid, wakafkan. Ya, Ustazah, bolehkah sholat sambil duduk? Wadaw, sallu qa'iman. Sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Kalau nggak bisa kalian duduk, fa illam tastati fa 'ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan, fa illam tastati fa mustalqiyan. Kalau nggak bisa ya telentang. Boleh, ya is okay ya. Jadi kalau teman-teman nggak bisa sholat tegak ya duduk aja ya. Ustazah, kalau hamil bisa bayar fidyah? Bisa, kalau dikhawatirkan nanti anaknya kenapa-napa. Ada 3 orang yang wajib yang bisa bayar fidyah. 1, orang tua yang nggak mungkin puasa dan nggak mungkin bisa ganti puasa. Orang tua.
Kedua, orang sakit yang tak mungkin sembuh. Atau setiap puasa dia sakit. Nggak bisa ganti dong. Tiga, ibu hamil dan menyusui. Yang ketika dia ingin mengganti, khawatir kesehatannya terganggu. Maka tiga orang ini boleh bayar fidyah. 1,4 kilogram beras per harinya. Ya 2 mud. Bisa juga 1 mud, perbedaan pendapat. 1,4 kilogram misalnya 25.000 kali berapa banyak puasa yang kita tinggalkan. Oke, gitu ya. Ustazah, gaji bulanan dikasih kapan? Gaji bulanan kalau udah menyentuh di angka 7 juta ke atas, keluarkan zakat 2,5%. Kasih ke fakir miskin. Kalau dia 10 juta berarti 250.000. Kalau dia 20 juta berarti 500.000. Kalau 7 juta berarti 175.000. Kasih ke fakir miskin. Itu zakat, keluarkan. Ya. Ustazah, kalau setelah fidyah udah fidyah aja. Lah kalau fidyah juga ganti puasa juga berarti bisa ganti puasa. Iya, ngapain bayar fidyah? Oke, Ustazah, coba diulang amalan Sya'ban, memperbanyak sholawat dan memperbanyak doa mohon ampunan. Di antara doa mohon ampunan adalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Oke, gitu ya. Ustazah, kalau ngasih zakat ke orang tua nggak boleh mbak. Karena orang tua itu tanggung jawab kita. Termasuk ngasih zakat ke anak yatim. Itu nggak bisa. Karena anak yatim tanggung jawab kita. Dan anak yatim tidak termasuk ke dalam golongan orang yang berhak menerima zakat. Ya, Ustazah, iya. Saya baca sholawat dihadiahkan untuk orang tua. Boleh, bagus ya. Sholawat itu bisa mendatangkan syafaat buat kita. Sholawat itu bisa diwasilahkan atau dihadiahkan untuk orang tua. Sholawat itu nanti bisa menjadi pahala kita. Sholawat itu juga bisa menjadi amal yang akan mendatangkan sholawat dari malaikat kepada kita. Menyusui bayi kembar kalau nggak sanggup boleh fidyah. Doa kalau masih ada hutang riba bolehkah sedekah? Oke. Banyak saya dengar ada yang bertanya kayak gini. Ustazah, kalau saya ada hutang masih boleh nggak saya sedekah? Nah tergantung mbak. Kalau hutang ribanya mbak itu dalam jumlah yang besar dan jatuh temponya 15 tahun misalnya. Bukan berarti mbak nggak boleh sedekah subuh hari ini. Sedekah 2.000. Nanti mbak dapat uang besar, lebih afdol mana? Sedekah atau bayar hutang riba? Tentu dia sangat disunahkan bayar hutang riba. Mbak ada uang 30 juta, mbak pengen umroh, masih ada hutang riba, tentu umroh duluan. Tentu bayar hutang riba duluan. Tapi kalau dia kecil, mbak boleh aja sedekah subuh ya. Oke. Ustazah, maaf zakat tidak boleh dikasih ke anak yatim. Terus yang wajib menerima zakat, yang berhak menerima zakat maksudnya, fakir, orang yang tidak bekerja, miskin, bekerja tapi nggak cukup uangnya, mu'allaf, orang yang masuk Islam, fisabilillah, seperti guru ngaji, anak pesantren, kemudian rumah-rumah tahfiz, para hafiz-hafil Quran. Coba dilihat orang yang berhak menerima zakat tidak ada anak yatim. Ya kalau mau ke orang tuanya, kalau orang tuanya miskin. Oke. Saya yakin banyak teman-teman yang selama ini zakat ke anak yatim. Nggak apa-apa, yang lalu biar berlalu. Atau teman-teman zakat kasih ke panti yatim nggak bisa. Bisanya sedekah. Ya. Oke. Haruskah sholat subuh pakai kunut? Nah, Masya Allah terima kasih ilmunya baru tahu. Nggak ngerti kalau nggak boleh ke anak yatim. Nggak bisa. Memang seperti itu. Karena anak yatim itu tanggung jawab kita. Oke, sama-sama ya. Thank you juga. Oke. Ustazah, sholat subuh haruskah pakai kunut? Kunut itu cuma disunahkan oleh Imam Syafi'i. Tapi tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Suatu ketika Imam Syafi'i sholat di masjidnya Imam Hanafi. Imam Syafi'i tidak pakai kunut. Sahabat bertanya, ya Syafi'i kenapa engkau nggak pakai kunut? Kita ini sholat di lingkungan masjidnya Imam Abu Hanifah. Ya, maka Imam Abu Hanifah tidak menganjurkan kunut, makanya kita nggak kunut. Jadi terserah aja. Oke, terima kasih yang lalu biar berlalu. Ya, it's okay. Yang lalu biar berlalu. Ke depan kita perbaiki, aman aja. Oke. Ustazah, kalau ziarah kubur keluarga, apa kita boleh menyebut jadi satu nama yang meninggal? Boleh, nggak ada masalah. Pakai hum, ya,
pakai gabungan aja nggak ada masalah. Ustazah, aku tim tak pakai kunut, is okay ya. Ustazah, zakat dikasih ke orang tua yang sudah pisah. Zakat nggak bisa ke orang tua. Orang tua itu sedekah karena anak yatim dan orang tua itu tanggung jawab kita. Oke. Ustazah, kalau yang yatimnya miskin kita ambil miskinnya bisa zah. Sebagian mengatakan bisa, sebagian mengatakan nggak bisa. Kalau yatim dia belum balik, lebih bagus dikasih ke orang tuanya. Lebih tepat dia yang miskin kan orang tuanya. Sementara anak ini masih berwali kepada orang tuanya. Kan dia belum balik, ya kan? Orang tuanya boleh dikasih. Wah, itu lebih aman ya. Ustazah, iya, kalau zakat dikasih ke keluarga yang pesantren, bisa ponakan sepupu dia nyantri kasih. Ya, kalau tidak pernah ziarah kubur hanya kirim doa boleh nggak? Boleh. Jadi gini guys, coba teman-teman share tautan tap layarnya. Banyak yang bisa kita lakukan untuk orang meninggal tuh guys. Banyak. Satu, teman aku cuekin sebentar ya. Pertama adalah teman-teman bisa kirimkan bacaan Quran buat dia. Ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini lapanglah kuburnya, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya. Oke. Yang kedua, bisa kirimkan Al-Fatihah setiap habis sholat. Ya Allah, saya kirimkan Al-Fatihah. Dengan Al-Fatihah ini lapanglah kuburnya, angkatlah siksanya. Siap Mbak Sarifah Bayung. Yang tiga, bisa kirimkan Yasin buat dia. Ya Allah, saya kirimkan Yasin. Dengan Yasin ini ringanlah siksa kuburnya. Jangan hiduplah dia lagi. Jangan gitu ya. Nah. Yang keempat bisa sedekah atas nama dia. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini lapanglah kuburannya, ringanlah siksa kuburnya, ya. Berhenti malaikat menyiksanya, ya. Bisa kurbankan atas nama dia. Ya Allah, kurban atas nama Fulan bin Fulan. Bisa badal umroh, bisa badal haji. Banyak banget yang bisa kita lakukan untuk orang yang meninggal, termasuk ziarah. Kalau nggak bisa ziarah karena jauh, lakukan yang lain. Oke? Ustazah, kenapa banyak orang-orang yang iri sama aku? Nah, ada orang-orang yang dia punya kualitas. Kemanapun dia berada orang iri sama dia. Kemanapun dia berada orang iri sama dia. Ada. Kemanapun dia berada, dia akan merasa dianggap sebagai ancaman. Masuk dia ke kantor ini berprestasi, dianggap sebagai ancaman. Ya, masuk kepada ini dianggap sebagai ancaman, gitu kan? Banyak orang-orang yang seperti itu yang mana dengan value, dengan nilai dirinya orang suka iri sama dia. Orang kayak gitu tuh banyak. Kalau teman-teman adalah termasuk orang yang kemanapun berada orang iri, maka saran saya tutupi diri. Ya, tutupi diri dari kelebihan kita yang orang yang gak penting tahu jangan tahu. Apalagi orang-orang yang iri. Ya, cukup jual diri kita dan kemampuan kita pada orang-orang yang berkepentingan dengan kita. Ya, banyak yang seperti itu ya. Jadi kita nggak ngapa-ngapain tapi orang nggak suka aja sama kita. Itu karena kita punya value. Nggak apa-apa, jangan fokuskan diri sama mereka. Kalau mau menyombongkan dalam tanda kutip semacam party, aku bisa loh, aku berhasil. Itu boleh kepada orang-orang yang tidak iri, entah keluarga, entah suami, entah istri. Ya, jangan makin dia iri makin kita tampakkan kelebihan kita, kasihan dia. Kalau jantungnya nggak aman nanti lewat dia. Ya, kita kasihani mereka. Oke, aman ya. Ustazah, enggak Mbak Cucu. Ustazah, iya, Ustazah, gitu ya. Gimana jalan keluarnya aman aja, cukup abaikan saja mereka. Mereka kan sakit bukan karena kita. Mereka sakit karena diri mereka sendiri ya. Kalau bahasa bapak aku, jangan nak. Nanti pingsan orang nak, kayak gitu. Tahan dulu nak, gitu ya. Jadi jangan terlalu menampakkan apa yang kita miliki karena orang-orang itu nanti bakal lebih sakit. Toh nggak penting juga dia tahu. Lebih tertutup lagi, lebih privat lagi, ya. Kecuali pada beberapa orang yang suka dengan kelebihan kita. Oke. Ustazah, bolehkah potong rambut sendiri? Nggak apa-apa, hati-hati ya. Ustazah, kalau 5 juta belum lagi wajib zakat ya. 5-7 juta minimal ya. Sampai paham ya. Ustazah, iya. Oke. Oke, Ustazah. Iya Mbak Yayen. Berapa fidyah 1,4 kilo Mbak Buswi? 1,4 kilo. Beras yang Mbak makan ya. 1,4 kilo itu berapa harga beras yang Mbak makan, nanti Mbak boleh uangkan. Kali berapa hari yang Mbak tinggalkan. Misal 7 hari, 1,4 kilo katakan pura-puranya 30.000 kali 7 hari, berarti 210.000 ya.
Ustazah, rebonding. Wah, ini dia. Kenapa kita boleh pakai bedak? Karena bisa dihapus. Kenapa boleh pakai lipstik? Karena bisa dihapus. Kenapa boleh pakai pensil alis? Karena bisa dihapus. Kenapa boleh pakai blush on macam-macam Aisyah ya? Karena bisa dihapus. Kenapa kita bisa pakai sisir alis? Karena bisa berantakan lagi ya. Kenapa kita boleh pakai softline? Karena bisa dihapus. Tapi kalau rebonding itu nggak bisa. Kenapa nggak bisa Ustazah? Karena kembalinya dalam waktu yang lama. Itu syubhat. Kenapa nggak boleh sulam alis, sulam bibir? Karena itu kembalinya lama, makanya nggak bisa. Ya, kenapa nggak boleh macam memancungkan hidung? Karena nggak bakal kembali, itu merubah takdir namanya, gitu ya. Nah, kenapa kita nggak boleh syubhat hukumnya untuk menanam benang, ya, atau extension yang lama kembalinya? Hindari itu karena takutnya itu syubhat, ya, itu merubah bentuk Allah, ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, gitu ya. Kalau behel tergantung. Kalau itu saran dokter boleh. Nah, mbak pakai behel. Kalau nggak pakai behel nanti mbak ini kampanye giginya di dalam, mbak operasi mulut, ya pakailah. Tapi kalau untuk cantik doang jangan. Nah, mewarnai rambut tergantung. Bolehnya pakai henna. Henna itu dia adalah yang masuk ke dalam rambut. Belinya di Mekah tapi kurang estetik. Tapi kalau bigen-bigen yang teman-teman beli di luar, itu dia menutupi batang rambut. Itu sangat khawatir kita. Karena dia menutupi batang rambut. Kalau henna dia masuk ke dalam rambut nggak ada masalah. Kalau gigil palsu itu nggak ada masalah. Alasannya hibzun nafs, menjaga diri. Ya, kalau cabut uban itu makruh ya. Lebih baik dibiarkan saja, akan menjadi cahaya di yaumil akhir. Atau teman-teman boleh cabut kalau gatel. Kalau rambut palsu ya nggak apa-apa, kan bisa dicabut. Tambal gigi kan untuk kesehatan. Semir merah kalau henna itu nggak apa-apa. Oke. Gitu, paham? Kutek itu nggak apa-apa. Ya, merah, kuning, hijau, merah. Nah, tapi kalau sholat dihapus. Nah, kalau wudhu dihapus. Kalau nggak masuk nanti wudhunya ke kuku. Oke. Warna rambut hitam itu haram. Ya, siap Mbak lupa ya. Oke. Ustazah, uban kenapa gatel? Gak tahu juga, aku nggak pernah aku tanya ke ubannya. Uban kenapa gatel? Nanti ku WhatsApp uban, ban lu kok gatel sih ban? Ya nanti aku tanya ya. Tuh baca pula pertanyaannya guys, sulit sekali aku menjawabnya 3 kali teman-teman nih. Wah, uban kenapa gatel? Kayak gitulah. Iya juga ya pertanyaannya. Betul pertanyaannya guys. Aku aja nggak bisa jawab. Nanti ku chat ya dia ya. Siap ya. Oke, siap Mbak YMS. Iya ya, Mbak Mamam Sabit ya. Oke. Filler nggak boleh, itu berubahnya lama ya. Oke, sekarang yang boleh ubannya itu macam dicabut atau dipotong itu cuman bom-bom aja guys. Bom-bom uban semua guys, kucingku guys. Nah, itu boleh tuh ya kan. Oke, gitu ya. Ustazah, kalau bulu mata palsu bisa dicabut kan, guys? Oke ya, Mbak Diah ya. Ustazah, iya. Aku minum madu rambutan, lututku sembuh, masya Allah. Terima kasih ya teman-teman yang udah minum madunya, yang udah punya diminum ya, pagi malam rasakan lututnya, pengapurannya, saraf kejepitnya, insya Allah bagus ya tuh. Saya minum madu akasia, asam lambung sembuh, alhamdulillah. Harapanku Ramadan, asam lambung teman-teman sembuh, sakit lututnya sembuh, tumit tersembuh, kram-kram sembuh, sehingga tarawehnya mantap. Itu harapan besarku. Jadi nggak asal beli, teman-teman juga minum madunya ya. Itu ya, jadi aku punya misi lah guys, punya visi lah kayak gitu ya. Oke, punya misi, punya visi. Teman-teman yang sakit asam lambung, hipertensi, kolesterol gitu ya, diabetes, sembuh, Ramadannya itu sehat gitu ya. Nanti dalam Ramadan minum 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam. Nah, yang selama